Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode pembelajaran interaktif hari ini, kita akan membahas mengenai quarter life crisis. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar apa itu quarter life crisis. Sedangkan mungkin yang lain hanya menganggap quarter life crisis ini hanya untuk menakut-nakuti seseorang saja. Padahal quarter life crisis ini terjadi pada setiap orang loh. Lalu apa sih quarter life crisis ini? Oke, pertama quarter life crisis ini ialah periode pencarian jati diri yang biasanya terjadi di usia 18 hingga 30 tahun. Biasanya quarter life crisis ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan yang ada dalam hidup. Salah satunya mungkin disebabkan oleh banyaknya pilihan hidup yang harus dipilih. Quarter life crisis ini juga berdampak pada 80% kaum milenial. Kenapa? Karena mungkin mereka merasa tidak nyaman, merasa kesepian, atau merasa depresi dalam hidupnya. Terlepas dari itu semua, quarter life crisis ini merupakan suatu hal yang penting untuk dialami seseorang. Kenapa? Karena untuk mengenali diri sendiri lebih mendalam, serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Akan tetapi, quarter life crisis ini bukanlah sesuatu hal yang menakutkan loh. Hal ini memang wajar dialami oleh seseorang yang sedang mengalami transisi untuk menuju ke fase berikutnya. Makanya penting bagi kalian untuk mempersiapkan quarter life crisis ini dengan baik agar bisa menjalani hidup yang bahagia di masa mendatang. Lalu quarter life crisis ini memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri orang yang sedang mengalami quarter life crisis itu dia merasa tidak bahagia menjalani rutinitasnya saat ini. Lalu dia sering mengalami kecemasan atau mencemaskan apa yang akan terjadi pada masa depan. Sering minder karena melihat teman-temannya di sosial media. Dan juga menyadari bahwa segala hal gak selalu berjalan sempurna. Serta merasa tidak bahagia walaupun memiliki segudang prestasi. Dan pemicu quarter life crisis itu ada banyak loh. Biasanya ditimbulkan dimulai dari berbagai pilihan dalam hidup. Misalkan kayak kamu ingin masuk fakultas ekonomi, fakultas sastra, dan lain sebagainya, tapi orang tua kamu ingin kamu berada di bimbingan dan konseling ketika kamu lulus kuliah, ketika kamu lulus sekolah, ataupun di jurusan teknik industri atau seperti itu. Lalu menentukan makna hidup, ini juga menjadi salah satu penyebab quarter life crisis. Kenapa? Karena semakin beranjak dewasa, kita menyadari bahwa hidup itu bermakna bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Lalu ekspektasi dari orang lain, mungkin ekspektasi orang lain tentang kita terlalu tinggi. Jadi itu dapat menyebabkan quarter life crisis dalam diri kita. Pertemanan yang semakin mengerucut, karena ada peribahasa yang bilang semakin dewasa kita akan semakin sedikit teman-teman kita. Dan yang terakhir, pemicu atau penyebab quarter life crisis ini ialah pasti seputar percintaan. Lalu bagaimana cara menghadapi quarter life crisis ini? Pertama, kamu mengenali diri kamu dulu lebih dalam. Misalkan apa sih kekurangan kamu, apa sih kelebihan kamu, lalu apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu telah lakukan dan kamu sukai hingga saat ini. Terus kamu membuat perencanaan dalam 5 tahun ke depan. Misalkan ketika kamu sekarang masih di sekolah, 5 tahun ke depan apa yang akan kamu lakukan. Kamu sudah menjadi orang sukses dan lain sebagainya. Terus menyadari bahwa seorang itu mudah datang dan pergi. Jadi, dibawa santai aja, dibawa enjoy aja. Lalu, batasi penggunaan media sosial. Kenapa? Karena semakin sering kita menggunakan media sosial, semakin kita ingin hidup seperti orang-orang yang ada di sosial media. Lalu, carilah mentor sebagai pembimbing. Itu saja pembahasan quarter life crisis dari saya. Ditunggu selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.